Namaku Rowland dan aku terlahir kembali ke dalam tubuh seorang pangeran bangsawan di sebuah kota perbatasan yang membosankan dan berbahaya di tengah antah berantah. Seorang lelaki tua datang menjemputku. Tetapi sebelum dia sempat mengetuk, dia bertemu dengan salah satu pelayan yang baru saja melayaniku. Wanita itu mengatakan kepadanya bahwa aku sedang tidur. Tetapi matanya mengatakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Tatapan gelisah dan gugup seseorang yang mati-matian menyembunyikan sesuatu. Lelaki tua itu masuk dan menemukanku pingsan. Sebuah piala anggur tumpah di lantai. Dia belum tahu, tetapi tepat pada saat itu, sang pangeran sudah meninggal, dan saat itulah aku mengambil alih tubuhnya. Aku terbangun mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lelaki tua itu segera menyuruhku bangun. Ada seorang penyihir yang perlu dieksekusi, dan akulah yang harus memberi perintah. Sementara itu, di luar, aku bisa mendengar kerumunan orang menjadi sangat histeris. Seorang wanita muda dilempari batu sementara semua orang berteriak, "Yang mana? Yang mana para bangsawan?" Oh, mereka mendapat tempat duduk barisan depan di balkon, menyesap anggur seolah-olah mereka membayar akses VIP ke sebuah pertunjukan. Saat itulah aku benar-benar tersadar. Aku telah terlahir kembali sebagai seorang pangeran. Aku bersikap tenang, berjalan-jalan di sekitar ruangan, dan melihat piala anggur beracun di lantai. Seseorang telah membunuh pemilik asli tubuh ini. Ketika akhirnya aku melangkah keluar, astaga, rahangku ternganga. Rasanya, aku masih tidak sepenuhnya percaya aku berada di dunia lain. Seluruh kerumunan berteriak kepadaku untuk mengizinkan hukuman gantung penyihir itu. Di tengah kerumunan, aku melihat pelayan yang sama dari sebelumnya menatap dengan sangat terkejut karena pangeran masih hidup. Karena aku masih hidup, aku melihat yang disebut penyihir itu dan menyadari dia hanyalah seorang wanita muda. Seluruh kejadian itu terasa benar-benar gila bagiku, tetapi karena aku harus terus berpura-pura menjadi pangeran, aku meminta penundaan persidangan. Ksatria kerajaan langsung menolakku. Kau tidak bisa melakukan itu. Begitu seorang penyihir diidentifikasi, dia harus dieksekusi di tempat atau dia akan menarik lebih banyak penyihir kepada kita. Jadi, aku berbalik dan berkata, dan mengapa itu bukan hal yang baik? Lebih banyak penyihir muncul, kita tangkap mereka semua sekaligus. Dia hanya terdiam. Dan begitu saja, persidangan ditunda. Kemudian, aku sedang naik kereta kembali ke rumah besar, dan tanpa menyadarinya, aku duduk tepat di sebelah orang yang telah meracuniku, masih memainkan peran sebagai pelayan kecil yang tidak berbahaya. Begitu kami tiba, aku menuju kamarku dan mulai mencerna semuanya. Aku terjebak dalam tubuh seorang pangeran yang konyol. Tidak ada rasa hormat, tidak ada wilayah nyata di dunia yang suram, gelap, dan terbelakang. Aku berpikir, apa yang harus kulakukan di sini? Kemudian aku melihat ke cermin dan menyadari, oke, setidaknya pria itu sangat tampan. Aku memutuskan untuk memanfaatkan situasi ini sebaik mungkin. Kemudian, saat makan malam, penasihat kerajaan muncul dan langsung ke intinya. Mengapa aku tidak memerintahkan eksekusi penyihir itu? Ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Aku dengan santai bertanya mengapa mengeksekusi seorang penyihir menjadi masalah besar. Dia menjelaskan bahwa orang-orang telah melihat lebih banyak orang yang diduga penyihir di hutan barat, dan mereka telah menemukan sebuah simbol, lambang dari Asosiasi Koperasi Penyihir. Aku tidak tahu apa itu, jadi aku bertanya. Penasihat itu menjelaskan, dulu para penyihir beroperasi sendiri-sendiri, tetapi asosiasi ini ingin menyatukan mereka semua di bawah satu misi, menemukan sesuatu yang disebut Gunung Suci, satu-satunya tempat di mana para penyihir dapat menemukan kedamaian abadi. Karena itu, asosiasi tersebut terus merekrut anggota baru. Aku bertanya dengan bingung. Pan, apakah kau takut mereka akan mengetahui bahwa penyihir itu masih hidup dan datang untuk membebaskannya? Dia panik dan membenarkannya, menekankan bahwa penyihir itu perlu dieksekusi segera karena begitu seseorang membangkitkan kekuatan penyihir, kekuatan itu sangat menakutkan. Dan kata, kekuatan, itu membuat mataku berbinar. Penasihat itu menjelaskan bahwa beberapa hari sebelumnya tambang di punggung Bukit Utara telah runtuh dan penyihir itu telah mengungkapkan kekuatannya dengan membakar seorang pria sampai dia meleleh seperti lilin dan tersebar di lantai. Setelah mendengar itu, aku perlu melihat penyihir ini sendiri. Orang tua itu benar-benar kehilangan akal sehatnya. Aku juga bertanya mengapa dia tidak dibakar di tiang pancang seperti biasanya. Penasihat itu menjawab dengan sangat serius karena dia tidak takut api. Sebagai orang yang berasal dari dunia modern, kupikir ini semua hanyalah omong kosong fantasi. Aku menuju ke penjara bawah tanah untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ksatria itu memohon agar aku berbalik, mengatakan dia tidak bisa menjamin keselamatanku di sana. Aku menatapnya dan berkata, jika kau tidak pernah menghadapi kejahatan, bagaimana kau akan mengalahkannya? Dia setuju dengan itu, tetapi menambahkan,
Ada batasan untuk apa yang bisa dilakukan manusia. Kecerobohan bukanlah keberanian. Masih yakin bahwa penyihir itu hanyalah wanita yang disalahpahami, aku menatapnya dan bertanya. Jadi, yang kau katakan adalah kita harus memberikan keadilan kepada lawan yang terlemah dan mengabaikan yang lebih kuat. Dia meminta maaf, menahan diri, dan kami berdua melanjutkan perjalanan. Ketika akhirnya aku sampai di sel penyihir itu, aku terpestuned. Wanita itu sangat cantik, mata biru tua yang sama sekali tidak menunjukkan kebencian, hanya keyakinan yang tak tergoyahkan. Meskipun Anna dirantai, sang ksatria langsung bersikap defensif. Aku memperkenalkan diri dan menanyakan namanya. Dengan suara lemah, dia menjawab, Anna. Aku memintanya menceritakan semuanya. Anna, dengan enggan dan jelas-jelas terpukul, menjelaskan. Ketika tambang runtuh, ayahnya, seorang anak di bawah umur, kakinya terjebak di dalam. Dia bergegas membantunya. Tetapi seorang anak di bawah umur lainnya memanfaatkan kekacauan itu untuk mencuri uang yang telah ditabung ayahnya. Kerja keras seumur hidup, hilang begitu saja. Ayahnya, meskipun terjebak dan terluka parah, berjuang dengan sekuat tenaga. Ketika Anna tiba, dia melihat pencuri itu mengangkat beliung, hendak menghantamkannya ke kepala ayahnya sendiri, dan tanpa pikir panjang, dia membunuhnya. Aku bertanya bagaimana dia bisa ditangkap. Penasihat itu menjawab untuknya dan jawabannya menghantamku seperti pukulan di perut. Anna diserahkan oleh ayahnya sendiri. Ya, ayahnya menyerahkannya dengan imbalan 25 koin emas. Cukup untuk hidup nyaman selama sisa hidupnya. Aku menatap langsung Anna dan bertanya, pria yang dia bunuh lebih tua, secara fisik lebih kuat darinya. Bagaimana dia melakukannya? Anna menjawab dengan tenang. Dengan apa yang mereka sebut kekuatan iblis. Masih skeptis, aku memintanya untuk menunjukkannya padaku. Semua orang benar-benar ketakutan. Penyihir itu bisa membunuh setiap orang di ruangan itu kapan saja. Bahkan Anna sendiri, menyadari ini adalah pertama kalinya aku berhadapan langsung dengan seorang penyihir, memperingatkanku, rasa ingin tahumu akan membunuhmu suatu hari nanti. Aku menatapnya dan menjawab, jika kau benar-benar iblis, aku seharusnya bukan orang pertama yang kau incar. Seharusnya ayahmu. Kata-kata itu menghantamnya seperti kereta barang. Aku melihat air mata Anna jatuh. Dikhianati oleh ayah sendiri adalah jenis rasa sakit yang berbeda. Aku melangkah lebih dekat dan menatap matanya. Apakah kau seseorang yang pantas dikasihani atau iblis dengan bakat akting yang luar biasa? Kemudian, meskipun ksatria itu berusaha menghentikanku secara fisik, aku mencabut kalung yang menyegel kekuatan Anna sementara semua orang berebut menahanku dan berlari menuju pintu keluar dengan panik. Akhirnya aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kekuatan mentah dan luar biasa dari wanita itu. Api meledak di dalam sel. Ksatria itu berteriak menyuruhku lari, tetapi aku menyuruhnya menunggu. Dan kemudian aku menyadari Anna mengendalikan api, menahannya di dalam dinding sel. Aku melihatnya berjalan ke arahku, pakaiannya terbakar habis sampai dia memadamkan api, dan bertanya kepadaku dengan suara tenang yang membuatku merinding. Tuanku, apakah rasa ingin tahumu sudah terpuaskan? Anna mengatakan kepadaku bahwa sekarang setelah aku melihatnya sendiri, aku bisa mengeksekusinya. Tetapi aku melepas jubahku sendiri dan menyelimutinya, lalu mengatakan kepadanya bahwa aku tidak akan membunuhnya. Justru sebaliknya. Aku ingin mempekerjakannya. Jadi keesokan harinya aku sendirian di kamarku, hanya duduk di sana memikirkan kekuatan Anna. Di kehidupan masa laluku, aku adalah seorang insinyur dan aku sangat menguasai termodinamika. Aku tahu betul bahwa panas tidak pernah mengalir dari dingin ke panas tanpa konsekuensi tertentu. Bahwa entropi selalu meningkat dalam reaksi yang tidak dapat dibalik. Dan kemudian aku tersadar. Anna sama sekali mengabaikan semua itu. Dia menciptakan panas dari ketiadaan. Menghindari beban entropi seolah-olah itu bukan masalah. Rahangku ternganga. Kekuatan penyihir itu sungguh gila dan sangat menguntungkan. Saat itulah aku mendengar Barov masuk ke kamar. Aku langsung bertanya apakah dia sudah menyelesaikan tugasnya. Barov membenarkan tanpa ragu. Penyihir itu digantung pada siang hari dan tahanannya ditutupi tudung. Jadi tidak ada yang akan tahu siapa dia sebenarnya. Aku merasa puas, lalu aku meminta Barov untuk laporan lengkap tentang perdagangan kota perbatasan, pajak, pengeluaran tetap, semuanya dari dekade terakhir. Aku juga meminta rincian sektor produksi kota. Tekstil, baja, keramik, semuanya. Barov, yang terbiasa berurusan dengan cetakan lama, seorang pemalas sejati, tidak berguna dari awal hingga akhir. Menatapku seolah aku baru saja memintanya untuk menyelesaikan soal matematika di bulan, dan mempertanyakan mengapa aku membutuhkan semua itu. Aku menatapnya dan menjawab dengan sederhana. Jangan khawatir. Bawakan saja apa yang kuminta. Barov setuju dan, dengan lega,
menyebutkan bahwa aku akhirnya menanggapi dekrit kerajaan dengan serius. Kemudian aku berjalan ke peta kerajaan dan mulai menganalisis geopolitik dari seluruh situasi. Timothy mengawasi pusat ekonomi Valencia. Gerald memimpin benteng militer di Coldwind Crest. Gracia mengendalikan pelabuhan perdagangan Clearwater. Tilly mengelola pusat budaya kota Perak. Dan aku dilempar ke kota perbatasan paling terpencil dan miskin di seluruh kerajaan. Setelah mempertimbangkan semuanya, saya bertanya pada Barov dengan nada dingin. Berapa peluang saya sebenarnya di sini? Barov menjawab dengan realistis. Karena saya telah membuat kekacauan besar tahun sebelumnya dan pada dasarnya menghancurkan kota, ini tidak akan mudah. Para bangsawan setempat telah melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa konsekuensi apapun. Jadi, saya bertanya siapa yang sebenarnya memegang kendali di wilayah ini. Barov menjawab tanpa ragu. Keluarga kerajaan Forza, Wimbledon. Saya tersenyum hambar dan berkata, itu hanya kedok. Saya menjelaskan bahwa yang benar-benar menjalankan kerajaan adalah kota suci, Hermes. Hanya seseorang yang dinobatkan oleh Paus yang dianggap sebagai raja yang sah, yang berarti rezim saat ini tidak lebih dari boneka teokrasi. Tidak peduli seberapa banyak saudara-saudara saya membangun wilayah mereka. Pada akhirnya, semuanya milik gereja. Saya menyimpulkan dengan keyakinan penuh. Jika saya membangun kerajaan sepenuhnya di luar sistem itu, tahta akan menjadi milik saya. Lalu aku menatap langsung Barov dan bertanya terus terang. Kau sebagai pembela setia keluarga kerajaan, apakah kau tidak muak dengan campur tangan gereja dalam pemerintahan? Barov setuju, tetapi menolak. Kekuasaan gereja berakar kuat di kalangan rakyat. Apa yang bisa kita lakukan? Aku menjawab dengan tenang. Dukungan rakyat terhadap gereja berasal dari kebohongan yang mereka sebarkan. Jika kita bisa membuktikan bahwa gereja berbohong, rakyat akan berhenti mendukungnya. Dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan membuktikan bahwa penyihir bukanlah inkarnasi iblis. Aku melihat Barov akhirnya menyatukan kepingan-kepingan puzzle itu. Itu dia. Itulah alasan sebenarnya aku menyelamatkan Anna. Lalu aku menatap Barov tepat di matanya dan berkata, jika aku memenangkan dekrit kerajaan, gelar asisten bisa dicabut darimu. Mungkin kau bisa melangkah lebih jauh dan menjadi tangan kanan raja. Dan kemudian dengan serius, Barov tidak pernah mempertanyakan keputusanku lagi. Aku melihat Barov meninggalkan ruangan dengan gemetar hebat. Sang ksatria dengan wajah gelisah, Barov menyebutkan bahwa ia khawatir para bangsawan lain akan mengetahui bahwa aku melindungi seorang penyihir. Tetapi Barov memiliki hal yang lebih penting dalam pikirannya dan mengabaikan komentar itu. Sementara itu, aku mendapati Anna sendirian di taman. Merenung. Dia baru saja menandatangani kontrak kerja dengan syarat yang sama denganku. Barov mengatakan kepadanya bahwa dia akan menerima 1 koin emas per bulan. Rahang Anna ternganga. Itu jauh lebih banyak daripada penghasilan ayahnya selama setahun penuh kerja keras. Dia tidak bisa memahami apa yang sebenarnya aku inginkan darinya. Karena baginya, seorang penyihir itu kotor, jahat, anak iblis. Saat itulah aku muncul dan menyadarkannya dari lamunannya. Aku meminta maaf, mengakui bahwa setelah semua yang telah dia lalui, dia pantas mendapatkan lebih banyak waktu untuk beristirahat. Anna, yang masih tidak mengerti, bertanya mengapa aku menyelamatkannya dan apa alasan sebenarnya di balik kontrak itu. Aku memutuskan untuk bersikap sopan dan mengajaknya berjalan-jalan. Saat kami berjalan, Anna kembali termenung. Dia telah membunuh seseorang. Dia pantas dihukum. Dia pantas mati. Aku menjelaskan dengan tenang bahwa apa yang dia lakukan adalah membela diri. Sesuatu yang akan dilakukan siapapun dalam posisinya. Tapi kata-kataku bahkan tidak mendekati untuk mempengaruhi Anna, yang tetap teguh. Aku adalah inkarnasi iblis, dan dosa ini tidak bisa dihapus. Tanpa terburu-buru, aku memetik bunga jeruk dan menawarkannya padanya. Bunga ini sangat beracun, kataku. Aku melihat Anna langsung menjatuhkannya. Terkejut. Aku tersenyum. Aku berbohong. Aku menjelaskan. Bunga itu masih bunga yang sama. Yang berubah adalah persepsi Anna tentangnya. Dan itu persis sama dengan kekuatan penyihir. Kekuatan itu bukan baik atau jahat. Itu alami. Seluruh cerita tentang kenajisan, tentang iblis, itu hanyalah opini. Dan opini bisa diubah. Anna membalas sambil menangis. Bahwa aku terlalu menyederhanakan masalah. Bahwa kekuatan itu menakutkan, bahwa itu akan membunuh semua orang yang mendekatinya. Menyadari tidak ada gunanya memaksa lebih jauh, aku berkata dengan jujur, jika kau ingin mati, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi ketahuilah ini, kematian tidak akan memperbaiki apapun. Ayahmu akan tetap membenci penyihir. Semua yang hilang tidak akan kembali. Dan kemudian aku menyampaikan yang sebenarnya. Kau bisa memilih jalan yang berbeda.
Bangun dunia bersamaku di mana para penyihir dapat hidup bebas. Aku melihat Anna membeku. Dengan suara pelan, dia mengaku, aku tidak ingin menyakiti siapapun. Aku hanya ingin bebas belajar, membaca, bernyanyi dengan lantang. Aku hanya ingin hidup. Dan dia bertanya, matanya berbinar, apakah hari itu akan benar-benar datang? Aku mengulurkan tanganku dan menjawab, ya, tetapi hanya jika kita bekerja sama. Aku melihat Anna menatap tangan itu dan membuat pilihannya. Dia akan membantuku. Jadi, aku menginstruksikan Anna untuk berlatih dengan kekuatannya sampai dia memiliki kendali penuh atasnya. Malam itu, aku mengetahui bahwa seorang pembunuh wanita misterius telah mengirim pesan kepada para penyihir lain tentang apa yang sedang kulakukan. Keesokan harinya, setelah begadang semalaman meneliti dokumen, saya menyadari bahwa kota perbatasan itu adalah kota pertambangan yang benar-benar tercekik oleh korupsi para bangsawan. Dan yang lebih buruk lagi, wilayah itu tidak memiliki produksi pertanian sama sekali. Jadi saya bertanya kepada Barov bagaimana mereka menangani pasokan makanan. Barov menjelaskan, semua biji yang mereka hasilkan ditukar dengan makanan dengan benteng Longong. Kota perbatasan itu pada dasarnya diperlakukan seperti milik keluarga Long, yang hanya memberikan jatah makanan yang hampir tidak cukup untuk membuat para pekerja tetap bertahan. Baron Boris, sebelum saya mengambil alih, secara membabi buta menuruti perintah keluarga Long, menyerahkan setiap butir biji terakhir sebagai ganti sisa-sisa makanan. Saya menyebutkan Boris dan mengatakan bahwa saya tidak pernah mempercayai orang itu. Saya tahu bahwa dengan mengambil wilayahnya, saya telah menjadikan diri saya musuh yang nyata. Barov membenarkan. Boris dan para bangsawan lainnya memiliki kepentingan pribadi yang terkait dengan benteng Long. Mereka tidak peduli berapa banyak biji yang dihasilkan. Makanan yang mereka kirim ke kota hampir tidak cukup untuk membuat orang tetap hidup. Saya memutuskan saat itu juga, itu harus berakhir sekarang. Segera putuskan semua perdagangan dengan benteng itu. Saya menjabarkan rencananya. Kami akan menjual biji ke kota Willow dan membeli makanan langsung dari mereka. Barov khawatir kota Willow tidak akan mau menerima biji dalam jumlah besar karena mereka belum pernah berurusan dengan hal sebesar itu. Tapi saya menolak, dengan tenang dan terkendali. Kami akan menjual dengan harga setengah dari harga pasar. Dengan marin seperti itu, mereka tidak akan menolak. Barov menjadi cemas tentang masa depan. Lagi pula, kita akan menghabiskan persediaan kita. Saya menjelaskan dengan visi jangka panjang. Setelah kita membangun sumber daya yang cukup, kita akan berekspansi. Kota perbatasan terletak tepat di hulu sungai yang membelah seluruh kerajaan. Dengan cukup banyak kapal, kita bisa berlayar melewati semuanya dan berdagang dengan semua orang. Sungai Rubyut akan menjadi jalur sutra kota perbatasan. Barov, bingung, mengatakan kota itu tidak menghasilkan sutra. Saya tertawa. Itu metafora, bro. Kemudian Barov melontarkan pernyataan mengejutkan. Jika kita melanjutkan ini, benteng itu tidak akan lagi menampung penduduk kota selama musim dingin. Saya tidak mengerti mengapa kita membutuhkan benteng di musim dingin. Barov menjelaskan, musim dingin membawa monster. Gerbang neraka terbuka di dalam gunung Dragon Spine dan merusak hewan-hewan, mengubahnya menjadi binatang buas iblis yang haus darah. Mereka menyerang dalam gerombolan dan menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka. Dan karena kota itu tidak memiliki tembok, setiap tahun, penduduknya berlindung selama berbulan-bulan di dalam benteng panjang. Itu sangat memukulku. Tanpa menyelesaikan masalah monster itu, tidak mungkin aku bisa membangun diri dan berdagang di sana. Aku memanggil 2 kapten patroli dan seorang pria yang mengaku pernah melawan makhluk-makhluk itu sebelumnya. Salah satu kapten mencoba berbicara, tetapi karena dia berdiri di depanku, seorang pangeran, dia benar-benar terdiam. Tidak satu pun kata yang jelas keluar dari mulut pria malang itu. Kapten yang lain maju dan menjelaskan. Di akhir musim gugur, patroli itu mengawasi hutan berkabut dengan saksama. Ketika mereka melihat tanda-tanda keberadaan makhluk-makhluk itu, mereka menyalakan api unggun sebagai sinyal dan bergegas menggunakan perahu menyusuri sungai Rubyut menuju benteng. Saya bertanya apakah mereka diserang di sungai. Kapten menjelaskan bahwa arusnya kuat dan sungai itu terlalu dalam. Dalam sejarah yang tercatat, tidak ada satupun makhluk iblis yang pernah menyeberanginya. Saya bertanya berapa lama bulan-bulan iblis itu berlangsung. Kapten menjawab, 2 hingga 3 bulan, berakhir ketika langit cerah dan salju mencair. Tetapi tahun lalu, itu berlangsung selama 4 bulan, dan banyak orang meninggal. Saya tidak mengerti. Jika mereka berada di dalam benteng, bagaimana mereka bisa kelaparan? Kapten menjelaskan. Benteng itu membagikan makanan berdasarkan biji yang dikirim. Dengan penjatahan yang cermat, makanan itu bertahan hingga 3 bulan. Tetapi pada bulan keempat, biji habis.
Tidak ada cara untuk kembali ke kota untuk menambang lebih banyak dan orang-orang berjatuhan mati kelaparan tepat di dalam benteng. Saya akhirnya mengerti dan berlindung di benteng Long bukanlah pilihan. Pemburu itu kemudian melangkah maju dan memperkenalkan dirinya. Dia telah membunuh 2 makhluk buas, seekor babi hutan mutan dan seekor serigala mutan. Dia menjelaskan bahwa makhluk-makhluk buas itu adalah hewan liar yang telah rusak. Semakin kuat hewan itu sebelum kerusakan, semakin berbahaya makhluk itu. Seekor serigala menjadi jauh lebih cepat. Seekor babi hutan mengembangkan kulit yang sangat keras sehingga anak panah busur silang pun tidak dapat menembusnya. Saya menyimpulkan bahwa meskipun lebih kuat dan lebih lincah, mereka tetaplah hewan. Pemburu itu setuju, tetapi memperingatkan saya bahwa makhluk hibrida itu ada. Itulah mimpi buruk yang sebenarnya. Mereka dapat berubah bentuk, menumbuhkan sayap, dan dengan indera penciuman mereka yang meningkat, tidak peduli di mana Anda bersembunyi, mereka akan menemukan Anda. Mereka mempermainkan mangsa mereka sebelum melahapnya, seolah-olah mereka benar-benar menikmati penderitaannya. Setan sungguhan. Saya menanyakan nama pemburu itu dan mengapa dia menundukkan kepalanya. Carter menjelaskan bahwa pria itu berasal dari suku pasir yang diasingkan dari klan Mojin. Saya menyuruhnya untuk mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas, "Tidak masalah siapa Anda. Selama Anda berada di kota perbatasan, Anda adalah bagian dari bangsa saya. Katakan nama Anda." Pria itu mengangkat kepalanya dan menjawab, "Kapak besi." Aku berterima kasih kepada semua orang, memuji kontribusi masing-masing, dan mengumumkan bahwa mereka masing-masing akan diberi hadiah 10 koin perak. Setelah itu, aku mengajak Carter ikut denganku ke perbatasan tempat api dinyalakan selama bulan iblis. Aku mengamati tempat itu dengan saksama. Aku memperhatikan orang-orang yang menyalakan api sinyal berlari langsung menuruni gunung menuju sungai. Aku bertanya kepada Carter jarak rata-rata ke air. "Kira-kira 600 m, jawabnya. Kemudian Carter, dengan hati-hati memilih kata-katanya agar tidak melewati batas, bertanya apakah aku benar-benar berencana untuk tinggal di kota perbatasan selama periode iblis. Aku membenarkannya. Aku melihat Carter pucat pasi. Kota itu hanya memiliki segelintir penjaga. Kastil itu tidak cukup untuk menampung 2.000 penduduk. Bertahan melawan gerombolan binatang iblis benar-benar mustahil. Tapi aku menatap lurus ke depan, dengan tenang. Aku tidak berencana mati di sini, dan aku jelas tidak akan meninggalkan rakyatku. Dan kemudian dengan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan dari seorang insinyur brilian yang bereinkarnasi yang selalu kubawa kemanapun, aku menyimpulkannya di sini. Kita akan membangun tembok terkuat dan paling tak tertembus dalam sejarah. Dan kita akan memusnahkan binatang-binatang buas itu untuk selamanya. Beberapa hari yang lalu, Barov sedang bekerja dan mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi padaku. Karena Rowland yang dikenalnya sama sekali berbeda dari Rowland yang berdiri di depannya. Barov mengingatnya dengan baik. Pangeran keempat memiliki reputasi sebagai orang yang paling gagal di kalangan bangsawan. Tidak berguna. Sebuah aib bagi keluarga kerajaan. Tipe orang yang bahkan saudara-saudaranya sendiri pura-pura tidak mengenalinya saat makan malam keluarga. Pada dasarnya, si kutu buku canggung yang tidak penting dan tidak dianggap serius oleh siapapun. Dan satu-satunya alasan Barov setuju untuk bekerja denganku sejak awal cukup sederhana. Raja telah berjanji bahwa setelah dekrit kerajaan diselesaikan, dia akan diangkat menjadi menteri keuangan. Tapi kemudian Barov mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya terjadi padaku? Karena sejak aku menyelamatkan penyihir itu, dia melihatku menjadi orang yang sama sekali berbeda. Secara harfiah dalam semalam, tiba-tiba, aku muncul dengan pemikiran strategis yang sangat tajam, pikiran yang brilian, melontarkan kata-kata dan konsep yang belum pernah didengar Barov seumur hidupnya. Hal-hal seperti jalur sutra atau hal-hal lain yang sejenis. Barov bahkan tidak tahu setengah dari artinya. Selain itu, aku sudah menjadikan gereja sebagai rintangan utama. Aku sudah memikirkan pembangunan jangka panjang kota. Aku sudah memiliki rencana lengkap. Barov harus mengakuinya. Visiku untuk masa depan hampir sempurna dan menakutkan. Tapi kemudian muncul masalah sebenarnya karena semua kecemerlangan itu tidak berarti apa-apa jika kita tidak selamat dari masa iblis. Dan dengan musim dingin yang akan datang dalam 3 bulan, aku masih ingin membangun tembok sepanjang 600 m. Barov menganggap itu sama sekali tidak mungkin. Sama sekali, benar-benar tidak mungkin. Namun, jauh di lubuk hatinya, di suatu tempat di dalam peti tuanya itu, sebuah suara kecil memberitahunya bahwa aku tidak terduga dan mungkin, hanya mungkin, aku benar-benar bisa melakukannya. Sementara itu, Carter mengoordinasikan para pekerja atas permintaanku. Misinya, mengangkut batu kapur dan gerobak penuh tanah liat, lalu menghancurkan semuanya menjadi potongan-potongan kecil, mencampurnya dengan hati-hati, dan meminta Anna untuk melelehkannya dengan sihir apinya. Setelah Anna selesai,
Aku menyuruh mereka mencampur semuanya dengan gips dan menggilingnya hingga menjadi bubuk halus. Carter, yang benar-benar bingung dengan apa yang terjadi, akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Pangeranku, apa gunanya semua ini? Aku memberinya senyum kecil dan berkata, ini adalah jenis alkimia baru. Tak lama kemudian, bubuk misterius itu siap. Aku menoleh ke Anna dan berkata, Nona Anna, izinkan saya menunjukkan sedikit sihir saya. Anna menatapku dengan ekspresi penasaran dan bertanya, kau juga tahu cara menggunakan sihir? Aku tahu, tapi jenis sihirku berbeda. Sihirku disebut sains. Lalu aku menyuruh Carter mencampur bubuk itu dengan air dan menuangkannya secara merata ke atas tumpukan batu. Dan aku menjaminnya. Besok batu-batu itu akan menjadi dinding, kokoh dan tak bisa dihancurkan. Carter tampak skeptis. Kau tahu wajah seperti itu. Seperti, pasti, pangeranku, apapun yang kau katakan. Aku menoleh ke Anna dan bertanya, dan kau, Anna, apakah kau percaya padaku? Tanpa ragu sedetik pun, dia menjawab, jika kau bilang begitu, aku percaya padamu. Keesokan harinya, aku menyuruh Carter untuk memukul batu-batu itu dengan sekuat tenaga. Carter, yang masih ragu akan semuanya, mengambil sekop dan mengayunkannya ke batu-batu itu dengan sekuat tenaga, dan percikan api beterbangan. Batu-batu itu sekeras baja. Carter benar-benar gembira. Saat itu juga, dia mulai menghitung dengan lantang. Dengan bahan ini, mereka bisa membangun tembok di sepanjang perbatasan dalam 5 tahun. Mereka bisa memperkuat kastil. Mereka bisa, tetapi aku sudah berpikir lebih besar. Dengan tenang, hampir kepada diriku sendiri, aku bergumam bahwa mereka bisa membangun 10.000 rumah mewah, melindungi para sarjana miskin, membuat rakyat benar-benar bahagia. Kemudian aku berbalik dengan tatapan tekad yang kuat dan berkata, kita akan membangun rumah yang lebih baik untuk semua orang. Rumah-rumah yang tahan terhadap segala cuaca, bahkan badai atau angin topan pun tak dapat merobohkannya. Lalu aku menugaskan Carter untuk mengelola pembangunan tembok dan meminta Anna untuk menyiapkan bahan itu setiap hari. Sebelum berangkat, Carter tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Apa nama bubuk alkimia ajaib ini, pangeranku? Aku tersenyum dan mengungkapkan, semen. Beberapa hari kemudian, pembangunan yang bermasalah itu baru saja dimulai. Barov menjelaskan bahwa Carter, meskipun berdedikasi, sama sekali tidak berpengalaman dalam konstruksi. Dan untuk membangun tembok sepanjang 600 meter dari nol, kami membutuhkan arsitek berpengalaman, seorang ahli bangunan sejati yang mengawasi setiap langkahnya. Aku menyadari bahwa bahkan semen, sekuat apapun, tidak dapat menyelesaikan semuanya sendiri. Aku menyuruh Barov untuk segera mencari tukang batu. Barov menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun dengan tingkat spesialisasi itu di kota perbatasan. Kalau begitu cari di tempat lain, kataku tanpa ragu. Benteng Longong, kota Willow, kemanapun kau perlu pergi. Sementara itu, di sisi lain kota, guru lama Anna sedang berjalan melalui pusat kota dan berhenti di depan tiang gantungan. Dia berdiri di sana menatap, yakin bahwa disitulah Anna digantung. Masih berduka, beberapa hari sebelumnya, salah satu muridnya juga muncul dan mengungkapkan bahwa dia juga seorang penyihir. Rasanya seperti beban seluruh dunia menekan pundaknya. Saat itulah seorang pria memanggilnya. Karena dia adalah salah satu dari sedikit orang di sekitar yang bisa membaca, dia diminta untuk menguraikan pengumuman yang ditempel di dinding. Guru itu membacanya dengan lantang untuk semua orang di dekatnya. Ada lowongan pekerjaan, pria berusia antara 20 dan 40 tahun untuk memecah batu, tukang batu dari jenis kelamin apapun dengan pengalaman pertukangan, pekerja umum, dan ahli bangunan dari segala usia dengan pengalaman dalam pembangunan benteng atau proyek teknik skala besar. Gajinya sangat bagus, dan posisi ahli bangunan mendapatkan setidaknya 1 koin emas kerajaan per bulan. Kerumunan di sekitarnya menjadi sangat heboh. Ini adalah kesempatan yang mengubah hidup dan guru itu menyadari ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dia berlari menuju wawancara. Dia menemui saya dan memperkenalkan diri. Nama saya Karl van Byt. Saya telah bekerja sebagai guru di kota ini, tetapi saya juga mengerjakan desain dan pembangunan istana serta renovasi beberapa fasilitas umum, termasuk Ashford. Alis Barov langsung berkerut. Semua pembangunan Ashford adalah tanggung jawab serikat tukang batu. Apakah Anda anggotanya? Ya, Karl membenarkan. Saya langsung ke intinya. Selama pembangunan Ashford, terjadi keruntuhan dan setiap anggota serikat dieksekusi. Karl menarik napas dalam-dalam dan berkata, cerita yang tersebar itu bohong. Dia sudah merencanakan semuanya untuk kita. Administrator saat itu, yang terdorong oleh suap, telah menyabotase seluruh tim. Dia memerintahkan penggunaan jenis batu yang berbeda,
Bahkan setelah diperingatkan bahwa itu akan membahayakan integritas struktural seluruh proyek. Administrator mengabaikan setiap peringatan. Kecelakaan terjadi dan pada akhirnya administrator mengklaim niat baik, bebas, dan semua tukang batu dieksekusi. Karl telah mendengar desas-desus itu sebelum orang lain. Dia menyelinap pergi di tengah malam. Sejak itu dia menyembunyikan identitasnya. Aku menatap matanya. Mengapa kau mengungkapkan ini sekarang? Kau tahu kau mempertaruhkan nyawamu sendiri. Karl membalas tatapanku dan berkata, aku tahu, tapi jika aku tidak lari, aku pasti sudah mati. Aku belum bisa mengungkapkan semuanya, tapi aku mohon beri aku kesempatan. Aku sudah menjadi tukang batu seumur hidupku. Aku perlu memperbaiki keadaan. Aku meminta pendapat Barov. Barov jujur padaku. Menurut hukum, dia adalah buronan yang dihukum. Dia harus disingkirkan. Tetapi mengingat kebutuhan Anda saat ini, mempekerjakannya adalah keputusan terbaik. Saya berdiri. Dengan segenap wewenang yang saya miliki, saya mengampuni kejahatan Karl dan mengangkatnya sebagai kepala tukang dan anggota kantor administrasi. Rahang Karl ternganga. Dia tidak percaya. Dia benar-benar yakin dia akan mati di sana. Kemudian saya membuka peta dan menunjukkan kepadanya di mana saya ingin tembok itu dibangun. Karl mempelajari semuanya dengan cermat dan berkata dengan 150 orang mungkin 3 tahun untuk proyek lengkapnya. Saya menyilangkan tangan. Kita perlu menyelesaikannya sebelum masa iblis. Karl berpikir cepat, merevisi rencana di tempat. Menyarankan untuk mengurangi tinggi dan lebar tembok. Dengan 200 orang, fondasinya bisa siap dalam sebulan. Tetapi masalahnya adalah batu. Sulit dipecah, sulit diangkut. Jika saya bisa mendapatkan cukup batu tepat waktu, saya menyela, bisakah kau menyelesaikannya dalam 3 bulan? Ya, jawab Karl tanpa ragu. Kalau begitu, izinkan aku menunjukkan sedikit keajaibanku. Saat Karl melihat semen itu untuk pertama kalinya, astaga, pria itu hampir kehilangan kendali di tempat. Matanya membelalak. Suaranya bergetar. Dia tergagap-gagap, mengatakan bahwa dengan sesuatu seperti ini, mereka bahkan tidak perlu memproses batunya. Kecepatan proyek konstruksi apapun akan melonjak ke level yang sama sekali berbeda. Mereka pasti bisa memenuhi tenggat waktu dengan mudah. Karl sangat ingin mendapatkannya. Tapi sebelum aku pergi, Karl memutuskan untuk berbagi rahasia yang masih dia simpan. Saat itulah Anna turun tangga. Karl berhenti, menatap, benar-benar membeku. Dia sudah meninggal, bisiknya. Anna menjelaskan kepadaku bahwa Karl adalah guru yang sering dia ceritakan kepadaku. Karl menjadi emosional dengan cara yang bahkan tidak dia coba sembunyikan. Dia mengatakan bahwa dia telah mengalami mimpi buruk tentangnya selama berhari-hari, bahwa dia sangat terpukul, dan bahwa melihatnya hidup adalah kelegaan yang lebih besar daripada yang bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Dia berlutut di depanku dan berterima kasih padaku karena telah menyelamatkan Anna. Aku menjawab dengan tegas, aku tidak menganggap penyihir sebagai inkarnasi iblis. Aku tidak akan memburu mereka seperti yang diperintahkan gereja. Aku tidak akan pernah menyakiti Anna. Saat itulah Karl mengungkapkannya. Ada penyihir lain di kota itu. Aku mengangkat alis. Senyum kecil muncul di sudut mulutku. Seorang gadis kecil bernama Nana. Karl mengatakan dia baru mengetahui bahwa dirinya adalah penyihir beberapa hari yang lalu. Kemudian Karl, yang sama sekali salah memahami seluruh situasi, mulai berterima kasih padaku dan mengatakan betapa beruntungnya Anna bergabung dengan kelompokku dan bahwa meskipun Nana masih muda, suatu hari nanti dia akan tumbuh menjadi wanita cantik dan mampu melakukannya. Barov tertawa terbahak-bahak. Aku menghela napas perlahan dan menjelaskan dengan kesabaran seorang biarawan. Karl, kau salah paham. Aku menyelamatkan Anna karena aku membutuhkan bantuannya. Karena dialah aku berhasil membuat semen itu. Itu saja. Titik. Karl memerah padam dan mencatat sejarah. Kemudian aku menariknya ke samping untuk percakapan terpisah. Saat kami berjalan, Barov diam-diam memperingatkanku. Nana adalah putri seorang bangsawan, Baron Tigui Pine. Jika para bangsawan mengetahui bahwa dia adalah seorang penyihir, segalanya akan menjadi rumit dengan cepat. Aku meminta Karl, sebagai guru Nana, untuk membawanya kepadaku selama jam pelajaran rutin mereka dan aku meminta Barov untuk membawanya ke dapur sehati-hati mungkin. Kemudian, Nana tiba. Dari rona merah di pipinya, jelas sekali Karl telah mengatakan beberapa hal yang sangat mencurigakan dalam perjalanan ke sana. Aku memperkenalkan diri dan memintanya untuk duduk di meja. Gadis kecil itu, pemalu dengan mata kecil yang penuh kecurigaan, ragu-ragu, jadi aku mengeluarkan senjata pamungkas melawan wanita manapun di dunia ini, makanan. Nana hampir menyerah. Hampir. Dia menahan diri di detik terakhir. Saat itulah Anna turun tangga. Nana melihatnya, mengenalinya, dan menangis terseduh-seduh,
berteriak, kakak Anna. Beberapa saat kemudian, dengan Anna tepat di sampingnya, Nana melahap kue itu tanpa sedikit pun rasa bersalah. Dan aku memanfaatkan momen kerentanan itu untuk melontarkan kabar mengejutkan. Aku tahu kau seorang penyihir. Katakan padaku, bagaimana kau mengetahuinya? Nana menjelaskan. Sekitar seminggu sebelumnya, dia menemukan seekor burung kecil dengan kaki patah. Dia sangat ingin membantunya. Dia merasakan sesuatu mengalir melalui tangannya seperti bola air lengket yang membungkus burung itu dan kemudian burung itu sembuh. Aku memproses semuanya dengan cepat. Kekuatan Nana adalah penyembuhan. Aku menyuruh Charter berlari ke seorang pemburu untuk membeli hewan-hewan kecil, yang terluka dan yang mati untuk menguji batas kemampuan itu. Nana, sedikit gugup, mendemonstrasikan kekuatannya, dan aku melakukan pengujian satu persatu. Dia bisa menyembuhkan luka. Dia bisa menyambung kembali anggota tubuh yang terputus. Tetapi jika anggota tubuh itu hilang, dia tidak bisa meregenerasinya. Dan kematian. Kematian tidak bisa dia balikan. Charter menyaksikan semuanya dalam diam sejenak. Dia berkata bahwa menyelamatkan nyawa adalah tugas malam hari, tetapi melihatnya terjadi tepat di depannya adalah sesuatu yang sama sekali berbeda, dan dia mengakui bahwa dia mulai memahami pendekatan saya terhadap para penyihir. Saya meminta Charter untuk mencari cara agar selalu membawa Nana ke sini tanpa menarik perhatian sehingga dia bisa berlatih dan mengembangkan kekuatannya. Charter bertanya mengapa kita tidak membiarkannya tinggal di rumah besar saja. Karena Nana belum terungkap sebagai penyihir, saya menjelaskan. Dan karena dia bangsawan, jika kita membawanya ke sini secara terbuka sekarang, kita bisa memicu konflik dengan bangsawan setempat. Kita belum siap untuk itu. Di kejauhan, seorang ksatria sedang mengantarkan semuanya. Berita terbaru untuk Garcia, adikku. Dia melaporkan bahwa armada Valengra telah kembali dari serangan yang sukses. Mereka mencegat konvoi kapal dagang, dan jarahannya sangat besar, cukup untuk mempersenjatai seluruh peleton. Garcia menyukai apa yang didengarnya dan menanyakan nama kapten yang memimpin serangan itu. Ksatria itu memberitahunya bahwa nama pria itu adalah Drake. Saat itu juga, Garcia menggunakan wewenangnya untuk menganugerahi Drake gelar ksatria dan menyerahkan komando seluruh armada Valengra beserta semua jarahan dari serangan itu kepadanya. Ksatria itu mengakui perintah Garcia dan mengatakan bahwa Drake dan anak buahnya akan sangat berterima kasih atas kemurahan hati yang mulia. Kemudian datanglah kabar mengejutkan. Upaya pembunuhan terhadap Rowland telah gagal total. Pil-pil itu telah dicampur ke dalam anggur dan Rowland memang meminumnya. Tetapi dia hanya tertidur selama beberapa detik dan bangun dalam keadaan sehat sepenuhnya setelahnya. Tetapi Garcia adalah orang yang pragmatis, dan dia menegaskan dengan sangat jelas bahwa kegagalan tetaplah kegagalan. Dia tidak ingin mendengar alasan apapun. Dia memperingatkan bahwa dia akan memberi si pembunuh satu kesempatan lagi, dan memerintahkan agar beberapa barang milik saudara perempuan si pembunuh disita. Disampaikan kepadanya. Setelah itu, dia memecat ksatria itu, tetapi tidak sebelum memerintahkan agar Master Alchemist Enbis digantung karena dialah yang membuat pil beracun tersebut. Yang tidak diketahui Garcia adalah bahwa pil itu sebenarnya bekerja dengan sempurna dan Rowland yang asli telah mati. Aku telah mengambil alih tubuhnya. Keesokan harinya, duta besar dari benteng Elzong muncul di kota perbatasan untuk mengambil mineral dan akhirnya melihat sebuah kapal dari kota Willow sedang menurunkan makanan di dermaga kota. Sementara itu, Barov memberitahuku tentang semuanya. Dia mengatakan kepadaku bahwa pembangunan tembok kota berjalan lancar, dan bahwa Master Mason Vanbat telah menjamin proyek tersebut akan selesai tepat waktu. Barov juga memberitahuku bahwa makanan yang dibeli dari kota Willow telah tiba di dermaga, dan mencatat bahwa jumlahnya lebih dari cukup untuk memberi makan semua orang di kota selama musim dingin. Tetapi Barov sangat stres, bersikeras bahwa meskipun semuanya tampaknya berjalan dengan baik, defisit anggaran kota masih sangat besar. Dia percaya bahwa dalam jangka panjang, kota itu akan menuju kebangkrutan karena semua pengeluaran besar sedang terjadi. Biayanya saya tanggung sendiri dan kami mungkin hanya akan bertahan satu musim semi lagi. Tapi saya tidak khawatir. Saya bilang padanya saya tidak peduli menghabiskan uang saya sendiri dan jika kami menyelesaikan tembok dan mengamankan kehadiran saya di kota perbatasan, produksi mineral ke depannya akan terjamin. Tapi Barov mendesak. Mengatakan kekhawatiran sebenarnya adalah Dukrian tidak akan membiarkannya begitu saja jika kami memutus pasokan mineral ke Benteng Longong. Tepat pada saat itu, seorang utusan mengumumkan bahwa duta besar dari Benteng Longong telah tiba. Saya menyuruh Barov untuk meminta staf dapur menyiapkan jamuan mewah menggunakan makanan yang baru saja dikirim. Sebuah manuver halus untuk menunjukkan bahwa makanan bukan lagi satu-satunya alat tawar-menawar antara kota perbatasan dan Benteng Longong. Di ruang makan, saya tahu duta besar sama sekali tidak tahu dari mana saya mendapatkan begitu banyak makanan berkualitas karena selalu benteng yang memasok makanan ke kota perbatasan. Dia juga terkejut dengan cara saya makan dan bertanya apa benda-benda yang saya gunakan sebagai peralatan makan.
Saya mengatakan kepadanya bahwa saya menyebutnya sumpit dan bahwa saya berencana untuk saya menormalisasikan barang-barang itu di seluruh kota karena harganya jauh lebih murah daripada silver flathear yang terbuat dari kayu dan juga cukup higienis. Saya juga memanfaatkan kesempatan itu untuk sedikit menyindir duta besar. Meskipun meja penuh di depan kami, saya mengatakan tidak ada makanan enak di kota perbatasan dan menyuruhnya untuk menerima apapun yang ada di meja. Duta besar tampak bingung, tetapi tetap berterima kasih kepada saya. Kemudian saya menyampaikan berita sebenarnya. Semua itu adalah cara saya menyambutnya karena setiap bahan makanan itu tiba pada hari yang sama dari Willow City. Ketika ia menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, kota perbatasan berbisnis dengan Willow City, duta besar terdiam. Kemudian, setelah makan malam, kami akhirnya membahas hal yang benar-benar penting. Dia mengatakan bahwa dia datang untuk memberitahu saya bahwa tenggat waktu kota perbatasan untuk mengirimkan mineral telah berlalu dan benteng panjang telah menyiapkan makanan yang akan dikirimkan kepada kami. Saya menjelaskan tentang tanah longsor yang melanda tambang dan mengatakan bahwa karena itu, produksi mineral telah sepenuhnya dihentikan untuk sementara waktu dan baru-baru ini kembali berjalan normal. Saat ini saya hanya memiliki persediaan mineral yang setara dengan produksi selama 2 bulan. Duta besar kemudian bertanya mengapa saya tidak mengirimkan persediaan untuk 2 bulan itu saja untuk sementara waktu. Jadi, saya menjelaskan dengan lugas. Persediaan mineral selama 2 bulan tidak akan menjamin cukup makanan untuk memberi makan rakyat saya. Saya menjelaskan bahwa 2 tahun lalu, banyak orang di kota perbatasan meninggal karena kelaparan akibat kekurangan makanan, dan saya menegaskan bahwa saya tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi lagi. Kemudian, dengan nada tegas, saya menyatakan, metode pertukaran dengan benteng ini harus dihapuskan. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya telah menjual semua mineral ke Willow City dan membeli semua makanan yang dibutuhkan rakyat saya untuk bertahan hidup di musim dingin, dan menjelaskan bahwa berbisnis dengan Willow City jauh lebih menguntungkan daripada berbisnis dengan benteng. Duta besar akhirnya menyadari tentang kapal-kapal yang telah dilihatnya sebelumnya. Duta besar memikirkannya dan menunjukkan betapa cerdasnya dia, dengan cepat menyadari bahwa karena Willow City belum pernah berbisnis mineral sebelumnya, mereka mungkin tidak menawarkan harga yang bagus, paling banyak setengah dari nilai pasar, yang berarti saya mengalami kerugian. Ia menjelaskan bahwa karena benteng panjang jauh lebih unggul daripada kota Willow dan telah beroperasi selama beberapa generasi, benteng tersebut adalah satu-satunya pihak yang mampu memproses volume mineral yang sangat besar, dan bahwa dalam jangka panjang benteng tersebut akan menjadi mitra dagang terbaik karena akan lebih menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian duta besar mengajukan sebuah proposal. Jual mineral ke benteng dengan harga 30% di bawah harga pasar, karena itu akan menguntungkan semua pihak. Saya memuji insting perdagangannya dan setuju bahwa sarannya akan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Tetapi saya bertanya apakah dia dapat menjamin bahwa keenam keluarga di benteng tersebut akan menyetujui persyaratan tersebut. Duta besar mengatakan dia akan melakukan yang terbaik dan mengatakan kepada saya bahwa dia akan kembali ke benteng untuk memberikan kontrak baru. Saya setuju dan mendoakan kabar baik untuknya. Sebelum pergi, duta besar menyatakan keprihatinannya terhadap kota perbatasan, menunjukkan bahwa musim iblis hanya tinggal 2 bulan lagi dan perjalanan ke benteng itu panjang dan berbahaya. Namun, sambil tersenyum, aku mengatakan kepadanya bahwa aku tidak akan mengirim orang-orangku ke benteng karena aku akan membangun tembok untuk mempertahankan kota perbatasan dan memimpin rakyatku melawan binatang-binatang iblis itu. Mengubahnya menjadi perbatasan baru kerajaan Fortisenza. Sang duta besar menaiki kudanya dan pergi menuju benteng dengan tujuan yang jelas, tujuan yang akan menguntungkan semua orang. Aku menyesap anggurku dan menghela napas karena aku sudah tahu bagaimana pikiran para bangsawan bekerja dan bahwa bahkan dengan niat baik sang duta besar, keenam keluarga di benteng itu tidak akan pernah menyetujui persyaratan baru tersebut. Sang duta besar akhirnya bertemu dengan Adipati Rian dan menceritakan semua yang telah ia temukan selama kunjungannya ke kota perbatasan dan dalam pertemuan yang ia adakan denganku. Semua bangsawan menertawakannya, mengatakan bahwa permainan kecil membangun tembok kerikil ini akan membuat semua orang di kota perbatasan terbunuh. Adipati Rian bertanya kepada Boris apa yang dia ketahui tentang tembok itu. Tetapi Boris ternyata adalah bangsawan yang sama sekali tidak berguna yang tidak memiliki sesuatu yang berguna untuk dikatakan, yang membuat sang adipati tampak kecewa. Karena dia tahu duta besar Petro cerdas, sang adipati meminta pendapatnya. Petrov mengatakan dia percaya tujuan Pangeran Rowland adalah untuk memaksa mereka melakukan transaksi dengan kota perbatasan menggunakan mata uang, bukan makanan, seperti kebiasaan, dan bahwa karena Rowland telah dikirim untuk memerintah di bawah seorang raja dekrit itu, yang sangat masuk akal. Dia mengatakan bahwa jika mereka bisa membeli mineral mulai saat itu dengan harga 30% di bawah harga pasar, itu tetap akan menjadi kesepakatan yang menguntungkan, dan jika mereka mengamankan kota perbatasan dalam jangka panjang, mereka akan menghemat biaya besar dalam melawan binatang buas iblis dan dapat menggunakan hamparan tanah luas antara benteng dan kota untuk pertanian. Dia juga menekankan bahwa karena dekrit kerajaan hanya berlaku selama 5 tahun, Rowland akan segera meninggalkan kota dan mereka akan memiliki kota yang makmur dan kuat. Jadi, Petrov menyarankan agar mereka mengirim orang untuk membantu Rowland menghadapi binatang buas iblis dan membeli mineral dengan harga 30% di bawah harga pasar. Para bangsawan mulai menertawakan Petrov dan Dukrian bahkan mengakui itu adalah saran yang bagus.
tetapi dengan menunjukkan otoritasnya mengatakan bahwa meskipun itu ide yang bagus, itu hanyalah perspektif pedagang. Pedagang, katanya, hanya melihat untung dan rugi. Duke menyatakan bahwa dia tidak mencapai puncak dengan hanya berpikir dalam hal untung dan rugi dan bertanya mengapa dia harus berbisnis dengan seseorang yang tidak dapat dia kendalikan. Dia mengatakan bahwa di bawah komandonya, siapapun yang membangkang akan dihukum berat. Ia dihukum dan menegaskan bahwa ia tidak peduli dengan kota perbatasan karena baginya, satu-satunya hal yang penting adalah wilayah itu adalah miliknya dan tidak ada orang lain yang boleh ikut campur, bahkan seorang pangeran sekalipun. Keesokan harinya, semua orang berkumpul di pusat kota. Aku memulai pidatoku, pidato yang akan mengubah hidup semua orang sejak saat itu. Aku menyatakan bahwa karena runtuhnya tambang, benteng panjang menolak mengirimkan makanan agar kita bisa bertahan hidup di musim dingin, dan bahwa kita telah ditinggalkan, seperti yang telah mereka lakukan di masa lalu, membiarkan kita mati. Aku juga memberitahu semua orang bahwa para astrolog Vortisenza telah memperingatkanku bahwa bulan-bulan iblis akan berlangsung lebih lama dari biasanya, lebih dari 4 bulan, dan jika kita membiarkan keadaan seperti itu, tragedi dari 2 tahun yang lalu akan terulang, atau mungkin bahkan lebih buruk. Aku mengingatkan semua orang tentang anggota keluarga yang telah mereka kehilangan, yang membuat seluruh kerumunan menjadi murung dan marah. Kemudian aku mengungkapkan bahwa aku telah membeli cukup makanan agar kita bisa bertahan hidup di musim dingin. Roti, daging kering, keju, dan masih banyak lagi. Aku bersumpah demi namaku bahwa aku tidak akan membiarkan tragedi 2 tahun lalu terulang kembali. Semuanya mereka bersorak dan meneriakkan namaku. Tapi aku memperingatkan mereka bahwa karena hal ini, kita telah menyinggung benteng Longong dan mereka mengancam akan berhenti memberikan perlindungan kepada semua orang selama musim dingin. Namun aku meyakinkan mereka. Seperti yang sudah diperhatikan semua orang, aku sedang membangun tembok kokoh di sebelah barat kota, dan aku menjamin bahwa binatang buas iblis itu tidak lebih kuat dari binatang liar biasa. Mereka tidak bisa memanjat tembok atau mengunyah batu. Kemudian aku bertanya, atas namaku sebagai pangeran kerajaan Fortna, agar semua orang yang memiliki lengan kuat dan tekad untuk membela tanah air mereka, ambil senjata mereka, dan bergabunglah dengan milisi. Aku mengumumkan bahwa setiap anggota milisi akan menerima 25 koin perak asli per bulan, dan jika ada yang gugur dalam pertempuran, keluarga mereka akan menerima 5 koin emas sebagai kompensasi. Kemudian aku mengajukan pertanyaan yang memisahkan orang-orang sejati dari para pengecut. Apakah kalian lebih suka lari dan bersembunyi di gubuk-gubuk kotor benteng Longong dan mati kelaparan seperti orang tak berarti atau membeku sampai mati tanpa martabat? Atau apakah kalian lebih suka berkuda bersamaku, melindungi teman dan keluarga kalian, dan membela kota perbatasan sampai napas terakhir? Semua orang balas berteriak, bersemangat dan siap bertarung dengan segenap kekuatan mereka. Kemudian, setelah berbicara dengan Charter, Anna, dan Nana, saya bertanya kepada Charter apakah kiriman yang saya pesan sebelumnya telah tiba. Dia membenarkan bahwa sudah tiba, tetapi bertanya mengapa saya membutuhkan begitu banyak salju dan es bubuk. Saya hanya mengatakan kepadanya bahwa itu akan menjadi eksperimen saya selanjutnya. Malam itu, di kamar saya duduk dan melihat secangkir anggur menunggu saya. Saya mengambilnya, dan tepat ketika saya hendak minum, saya mendengar suara kerikil mengenai jendela. Ketika saya pergi untuk memeriksanya, seorang wanita mengejutkan saya, menekan pisau ke tenggorokan saya, dan melihat secangkir anggur menungguku. Aku mengambilnya, dan tepat saat aku hendak minum, aku mendengar suara kerikil menghantam jendela. Ketika aku pergi untuk memeriksanya, seorang wanita mengejutkanku, menekan pisau ke tenggorokanku. Menghadapi kematian yang pasti, aku benar-benar membeku. Rasa takut menguasai diriku, tetapi entah mengapa, wanita itu tidak membunuhku. Dia meyakinkanku bahwa kami bukan musuh. Saat itulah aku memperhatikan simbol gunung suci dan mata ajaib di pakaiannya. Dia memujiku karena aku seorang pria yang berpengetahuan luas. Kemudian dia melepas tudungnya dan memperkenalkan dirinya sebagai Nick Tandale. Rahangku ternganga melihat betapa cantiknya dia, dan aku langsung menyadari bahwa aku sedang berhadapan langsung dengan seorang penyihir. Berusaha menyembunyikan kegugupanku, aku bertanya apa yang dia lakukan di sini karena membunuhku jelas bukan rencananya. Nick Tandale mulai dengan berterima kasih padaku karena telah menyelamatkan Anna dan Nana dan merawat mereka dengan sangat baik. Itu benar-benar membuatku terkejut. Dia menjelaskan bahwa dia mendengar seorang penyihir telah ditangkap di sini dan datang untuk menyelamatkannya. Tetapi yang mengejutkannya, aku belum mengeksekusi Anna. Jadi, dia menghabiskan seluruh minggu mengawasi Nana dan menemukan bahwa dia juga seorang penyihir. Nick Tandale mengatakan bahwa meskipun dia tidak mengerti mengapa aku tidak menganggap penyihir sebagai monster, dia ingin berterima kasih padaku atas nama Asosiasi Kerja Sama Penyihir. Kemudian dia berjalan ke tempat tidurku, mengatakan bahwa melelahkan untuk melakukan percakapan panjang sambil berdiri dan mengundangku untuk duduk di sampingnya. Nick Tandale memperhatikan aku masih tegang, yang sangat masuk akal karena beberapa menit yang lalu dia menodongkan pisau ke leherku. Meskipun aku sangat ketakutan, aku duduk karena aku tahu betul bahwa jika dia ingin aku mati, aku pasti sudah pergi. Aku menarik napas dalam-dalam dan bertanya lagi apa yang dia inginkan di sini. Night Tandale dengan lembut mengusap wajahku dan berkata bahwa dia bisa melihat ketakutan akan penyihir di mata kebanyakan orang, tetapi di mataku yang dia lihat hanyalah rasa ingin tahu. Dia mengatakan bahwa dengan sihir tembus pandangnya, dia mengikutiku sepanjang minggu. Dia melihat segalanya, bahkan hal-hal kecil mencurigakan yang kulakukan sebelum tidur.
Aku bertanya mengapa dia baru menunjukkan dirinya sekarang. Night Andale menjelaskan bahwa beberapa saat yang lalu, kepala pelayanku datang ke kamarku untuk menyajikan segelas anggur dan menyelipkan sedikit kejutan ke dalam gelas itu. Itu menghantamku seperti ban truk. Kepala pelayanku sendiri telah meracuni minumanku. Night Andale tersenyum dan berkata dengan nada santai yang berbahaya itu. Sepertinya tempat perlindunganmu tidak seaman yang kau kira, kawan. Aku menyadari dia baru saja menyelamatkan hidupku dan berterima kasih padanya. Tetapi Night Andale langsung menepisnya dengan mengatakan bahwa dia menyelamatkanku karena aku menyelamatkan Anna dan sekarang kita impas. Kemudian dia berbalik dan menyampaikan kabar buruk. Aku perlu membawa Anna dan Nana pergi dari sini. Terkejut, aku bertanya kemana. Night Andale mengatakan dia akan membawa mereka ke perkumpulan penyihir, karena di sanalah tempat mereka seharusnya berada. Saya mencoba memahami mengapa tempat itu menjadi satu-satunya pilihan yang aman. Dia menjelaskan bahwa hanya di sanalah para penyihir dapat hidup damai. Tidak ada penganiayaan, tidak ada diskriminasi, tidak perlu bersembunyi dari siapapun. Saya mengatakan kepadanya bahwa di kota perbatasan mereka juga tidak akan dianiaya, bahwa saya menawarkan kontrak yang adil dan upah yang layak. Night Andale setuju tetapi mengatakan ada satu hal yang tidak bisa saya lakukan. Anda tidak bisa membimbing mereka ke Gunung Suci. Dia menjelaskan bahwa hanya di sanalah para penyihir menemukan kedamaian sejati. Kemudian saya menyebutkan bahwa anak buah saya menemukan jejak para penyihir di pegunungan di utara dan bertanya, apakah dia mencoba mencapai Gunung Suci di pegunungan yang tidak dapat dilewati. Tetapi Night Andale menolak hal itu dan mengatakan tidak berkomentar. Lalu aku memberitahunya bahwa aku tidak bisa membiarkannya membawa gadis-gadis itu begitu saja karena bulan-bulan iblis akan dimulai dalam 2 bulan. Pegunungan akan tertutup salju dan dipenuhi makhluk iblis. Tidak mungkin aku membiarkan Anna dan Nana berjalan ke sana. Jadi, aku menyarankan agar Night dan Gale serta para penyihir melewati musim dingin di kota dan kemudian mencari Gunung Suci setelah keadaan lebih aman. Nick Tingale menyadari bahwa pada dasarnya aku menyarankan seluruh asosiasi datang ke kota. Idenya tidak buruk, tetapi dia menolak. Bahkan jika aku tidak takut pada penyihir, banyak orang yang takut, dan begitu gereja mengetahuinya, mereka akan menindak kita dengan keras. Jadi, dia bertanya mengapa aku mengambil risiko sebesar itu padahal akan jauh lebih mudah untuk membiarkan para penyihir pergi. Tanpa berpikir 2 kali, aku menjawab karena mereka penting bagiku. Nick Tingale mengerti, tetapi bertanya apakah aku benar-benar ingin mempertaruhkan nyawa Anna seperti itu. Aku bingung. Kemudian dia menjelaskan bahwa alasan sebenarnya dia ingin membawa Anna pergi adalah karena ketika seorang penyihir berusia 18 tahun, yang berarti dia mencapai usia dewasa, dia menghadapi cobaan besar pertama dalam hidupnya. Sebagian besar penyihir terbangun selama bulan-bulan iblis ketika konon gerbang neraka terbuka lebar. Mereka yang belum terbangun sebelum berusia 18 tahun kemungkinan besar tidak akan pernah menjadi penyihir sejati. Tetapi mereka yang telah terbangun setiap tahun pada peringatan kebangkitan mereka menderita siksaan kerasukan setan. Tubuh didorong hingga batas absolutnya. Darah merembes melalui setiap inci kulit. Mata melotot keluar dari rongganya. Dan jika penyihir itu dapat menahan rasa sakit yang tak tertahankan itu, tubuh perlahan pulih setelah 4 atau 5 hari istirahat. Tetapi jika dia tidak dapat bertahan, kematian yang menyusul adalah salah satu yang terburuk yang dapat dibayangkan. Penyihir itu mati dalam penderitaan yang luar biasa, organ dan darahnya bercampur dan mengalir keluar dari setiap lubang di tubuhnya. Dan ketika mengenai udara, mereka berubah menjadi kabut hitam. Dan ketika tidak ada lagi yang tersisa hanyalah lapisan kulit yang hangus dan menghitam di lantai. Night Andale mengatakan bahwa banyak penyihir mati tepat ketika mereka berusia 18 tahun. Dan itulah mengapa orang-orang melihat mereka sebagai perwujudan hidup dari iblis itu sendiri. Karena Anna akan segera mencapai usia itu, dia akan memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk bertahan hidup di dalam perkumpulan ini. Night Andale mengatakan dia tahu Anna dan Nana penting untuk rencana saya, tetapi dia masih berharap saya akan memberi gadis-gadis itu kesempatan untuk hidup. Saya, yang terlalu khawatir tentang mereka berdua, setuju untuk membiarkan Night Andale membawa mereka. Dia berterima kasih kepada saya dan menghilang tepat di depan saya. Mengetahui dia masih berada di suatu tempat di dekat sini, saya pergi ke kamar Anna dan dengan enggan memanggilnya. Saya memperkenalkan Night Andale dan menjelaskan semuanya. Tetapi yang mengejutkan kami berdua, Anna mengatakan dia tidak akan pergi. Andale mencoba menjelaskan lebih lanjut tentang kerasukan setan. Tetapi Anna, dengan tenang dan teguh, mengatakan dia akan melewatinya dan bahwa yang dia inginkan hanyalah tetap berada di sisi saya. Kata-kata itu menghantamku seperti kereta barang, aku benar-benar terdiam. Karena tidak banyak yang bisa dia lakukan, Nick Tingale mengakui tekad Anna dan memutuskan untuk tinggal di kota ini lebih lama. Dia mengatakan bahwa karena dia berpengalaman menangani kerasukan setan, dia akan dapat membantu ketika hari itu tiba. Kemudian dia melangkah lebih dekat kepadaku dan dengan tatapan yang lebih berbahaya daripada pisau manapun, dia berkata, sepertinya aku akan berada di bawah perawatanmu untuk sementara waktu. Aku melirik Anna dan tidak bisa menyembunyikan betapa senangnya aku karena dia memilih untuk tinggal. Keesokan paginya, begitu para pelayan membangunkanku, Charter masuk dengan beberapa berita aneh. Tiger,
kepala pelayan kamarku, meninggal dunia semalam. Aku sudah punya firasat yang cukup bagus tentang apa yang terjadi. Carter menjelaskan bahwa dia ditemukan di balkon kamar tidur, tanpa tanda-tanda perlawanan atau pembobolan. Mungkin kecelakaan. Aku berterima kasih padanya atas informasi terbaru dan menyuruh Carter pergi. Aku sudah tahu itu Nightingale. Dan fakta bahwa dia sama sekali tidak meninggalkan jejak menunjukkan betapa mematikan dan profesionalnya wanita ini. Lalu, seperti yang diduga, iblis berwajah malaikat. Dia muncul di kamarku, mengambil sarapanku, bertingkah normal seolah tidak terjadi apa-apa. Aku mendekat dan dia menjelaskan bahwa karena dia akan tetap di sini, wajar jika dia membantu meringankan beberapa kekhawatiranku. Dia memberiku selembar kertas berisi informasi tentang siapa yang mencoba membunuhku dan mengatakan bahwa dialah yang tidak membunuh Teye. Tier menyembunyikan racun di giginya yang berlubang. Dan saat Nightingale muncul, dia bunuh diri. Nightingale hanya membuatnya tampak seperti kecelakaan. Aku membaca catatan itu dan semuanya menjadi jelas. Tier dikirim untuk membunuhku, bukan karena dia ingin, tetapi karena seseorang telah menculik saudara perempuannya dan menjadikannya sandera. Dan kemudian semuanya benar-benar terasa. Itu adalah salah satu saudaraku sendiri yang mengirim Teye. Nightingale kemudian menyuruhku untuk segera pergi ke pertemuan. Namun aku belum makan apapun dan aku menyadari bahwa aku akan menghabiskan sepanjang pagi dengan perut kosong. Dalam pertemuan itu, meskipun perutku keroncongan, aku mendengarkan Barov menjelaskan bahwa dengan menjual mineral dengan harga 50% di bawah nilai pasar, mereka mendapatkan 200 koin emas. Setelah dikurangi semua pengeluaran, seperti pembangunan tembok dan memberi makan orang-orang, masih tersisa 90 koin, cukup untuk melewati musim dingin. Kemudian Carter menjelaskan bahwa perekrutan milisi berjalan dengan baik. Target 100 orang hampir tercapai, tetapi pelatihannya menjadi masalah serius. Kau tidak bisa mengharapkan sekelompok petani dan buruh untuk berhadapan langsung dengan binatang buas iblis. Orang-orang ini bahkan hampir tidak bisa memegang pedang. Kan? Aku meminta saran. Carter mengusulkan untuk pergi ke Baron Boris, berpikir dia bisa membujuknya untuk ikut berperang. Aku setuju, yang membuat Carter sangat bersemangat. Kemudian Barov menyela dan mengatakan Carter tidak mengerti bagaimana cara kerja kaum bangsawan, bahwa dia masih terlalu naif dan memiliki hati yang terlalu murni. Aku setuju dan mengakui bahwa aku hanya mengikuti saran Carter untuk membuatnya senang karena aku sudah tahu Baron Boris tidak akan membantu siapapun. Baron Boris kemudian mengatakan dia khawatir karena penduduk kota tidak memiliki pengalaman bertempur sama sekali, dan karena tidak ada cukup pedang dan perisai, banyak dari mereka akan bertarung dengan tangan kosong. Aku menyuruhnya tenang, mengatakan tidak ada yang akan bertarung tanpa apapun. Dan aku mengeluarkan cetak biru untuk jenis sihir baru yang mungkin akan membalikkan seluruh dunia itu. Kemudian, dengan sihir api Ana sebagai tempat uji cobaku, aku mengajarinya untuk memfokuskan apinya ke ujung jarinya, mengubahnya menjadi obor. Masalahnya, itu benar-benar menguras tenaga Ana, dan dia pingsan di pelukanku, wajahnya merah seperti tomat. Karena penasaran, Ana bertanya apa yang sedang kubuat. Aku mengatakan padanya dia akan segera melihatnya sendiri, dan itu akan membuka pintu menuju era baru. Malam itu, ketika aku kembali ke kamarku, Nightingale mengejutkanku. Dia menunjukkan padaku bahwa dia mengambil draft proyekku dan mengatakan itu akan sangat berguna bagi asosiasi karena mereka juga memiliki penyihir api di sana. Aku bahkan tidak mempermasalahkannya, mengatakan padanya bahwa aku bisa membuat draft lain saja. Nightingale kemudian berkata dengan ketulusan yang benar-benar membuatku terkejut, bahwa dia iri pada Ana karena dia bisa melihat betapa baiknya aku memperlakukannya dan betapa aku mempercayainya. Dan dia mengatakan sudah lama sekali sejak dia tahu bagaimana rasanya mempercayai seseorang atau dipercaya oleh siapapun. Keesokan harinya, Carter dan aku menunggang kuda dan pergi ke perkebunan Baron Boris. Carter sangat bersemangat, membicarakan betapa mengesankannya rumah besar pria itu, dibangun dengan batu dan kayu terbaik di wilayah tersebut, bernilai lebih dari 150 koin emas. Ketika kami tiba, Boris menyambut kami dengan sanjungan palsu yang berlebihan yang tidak menipu siapapun. Aku langsung ke intinya. Milisi membutuhkan instruktur, senjata, dan pejuang berpengalaman. Dan aku berharap Boris akan menjawab panggilan itu dan mengirim para ksatria untuk membantu mempertahankan kota. Boris kemudian membuktikan bahwa dia adalah seorang bajingan kelas dunia. Dia mengatakan dia tersanjung atas kunjungan pribadi saya, tetapi menganggap seluruh situasi ini sangat disayangkan. Dia membuat alasan tentang bagaimana anak buahnya baru saja kembali dari perburuan dan benar-benar kelelahan. Kemudian dia menyuruh seorang pelayan untuk memberikan sebuah kotak kecil untuk membantunya. Carter membukanya dengan gembira dan menemukan 1 koin emas. Saya melihat Carter hampir kehilangan kendali karena amarahnya. Karena saya sudah menduga ini akan terjadi, saya berdiri, berterima kasih kepada Boris atas sumbangannya yang murah hati, dan pergi tanpa membuat keributan. Dalam perjalanan pulang, Carter meminta maaf kepada saya, mengakui bahwa dia telah mempermalukan nama saya dan bahwa sikap Boris benar-benar memalukan bagi kode kesetiaan malam hari. Tapi saya menenangkan Carter. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya sudah menduga ini akan terjadi dan bahwa kita tidak bisa bergantung pada para bangsawan untuk apapun.
Saya punya rencana sendiri dan cara sendiri untuk melatih milisi. Dan meskipun ini hanya kelompok dadakan yang compang-camping, aku akan segera menunjukkan kepada semua orang apa yang mampu dilakukan oleh milisi sejati.